Ayu Ailen Aisyah Aisyah Afisa Khairunisa Lydia Lulu Maghfiratunisa Maia Suci Yulianti Zahro Raihana Nur Fauzia Nazwa yaitu rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Sudah semua? Langsung inti-intinya saja ya. Rendah hati, hemat dan sederhana. Di situ ada Quran surat Al-Furqan ayat 63. Kira-kira ayat ini penjelasan tentang apa? Rendah hati, pesan-pesan mulia. Yang Al-Furqan itu surat Al-Isra itu menjelaskan tentang hemat dan sederhana. Untuk Quran surat Al-Furqan ayat 63 bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qala salam. Yang artinya bagaimana? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ada enggak? Ayatnya di halaman 115, artinya di halaman 118. Pada ayat ini menjelaskan tentang rendah hati, mengajarkan kita memiliki sifat rendah hati. Kata lain dari rendah hati itu adalah tawadhu. Apa? Tawadhu atau rendah hati. Tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi orang yang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, mereka tidak merasa kalau mereka itu lebih baik dari orang lain. Saya bisa menyampaikan, nanti yang bisa merasakan sampai sendiri. Ya enggak? Coba sampai rasakan. Oh, aku pas posisi kayak ini, aku merasa ini. Oh, tapi di sini aku merasakan ini. Tidak. Di situ. Tapi kalau ditanya sebenarnya seperti apa, itu sulit. Karena yang merasakan kita sendiri, ya enggak? Karena itu dari diri kita sendiri. Apa tadi nama lain dari rendah hati? Tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang tawadhu berkeyakinan semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia Allah. Jadi orang itu tidak pernah menganggap dirinya itu aku punya kelebihan, tidak seperti itu. Tapi
dia merasa bahwa semua yang dia miliki itu semua karunia Allah. Jadi gini loh kayak intinya itu misalnya awak apa sih sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berdoa kan ya. Nah untuk masalah kita diberi kelebihan, kita diberi apa, itu kan semua karunia Allah, ya enggak? Ya kan? Jadi orang yang mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati itu mempunyai rasa yang seperti itu. Dia merasa ketika dia mempunyai kelebihan, oh karena ini loh semua karena Allah, oh ini loh semua karena bukan karena saya, karena manusia itu tempatnya salah dan manusia tempat salah dan lupa. Jadi kalau manusia lupa itu lumrah, memang sifatnya manusia itu lupa. Tawadhu atau rendah hati, di sini ada lawannya. Tawadhu atau rendah hati, lawannya yaitu tinggi hati, sombong, takabur. Coba dikasih tahu teman-temannya halaman berapa yang ada itu. 120. Yang belum dibuka halaman 120. Ya, ketemu semua. Allah melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Allah saja melarang Allah yang menciptakan kita melarang kita untuk mempunyai sifat sombong. Tapi masih ada nggak manusia di sekeliling kita yang mempunyai sifat sombong? Ya. Padahal Allah saja melarang. Allah yang menciptakan itu loh melarang. Tapi kita yang manusia ini tidak merasa. Ya kan? Terus Nabi Muhammad berpesan agar kita menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, menjauhi sifat sombong. Kalau Allah melarang keras kita untuk memiliki sifat sombong, Nabi Muhammad berpesan agar kita menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, menjauhi dari sifat sombong. Itu pembahasan dari Quran surat Al-Furqan ayat 63. Nah, sekarang untuk Al-Isra. Untuk Al-Isra menerangkan tentang hemat dan sederhana. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal mudzakirina bagana syaitan rabbihi kafura. Di sini menjelaskan gaya hidup yang sederhana. Yang artinya apa? Berlebihan. Tidak berlebihan. Arti dari surat Al-Isra tadi yaitu sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekarang kita membahas pembahasannya. Dalam ayat ini menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Salahnya apa? Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran atau kehormatan itu dilihat dari kemampuan dalam berfoya-foya. Jadi orang zaman jahiliyah itu orang apa ya? Orang bodoh yang berpikiran bahwa kehormatan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia itu berfoya-foya, bagaimana dia itu menghambur-hamburkan uangnya itu. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Allah saja melarang. Allah menegaskan berfoya-foya atau menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Nah, yang dimaksudkan boros kalau di masa-masa kita ini borosnya seperti apa? Listrik. Kalau di dalam pembahasan buku ada memakai listrik berlebihan, air ketika tidak digunakan tetap dinyalakan, terus air yang tidak dimatikan, uang kayak uang. Nah, kalau kita ini sebagai wanita, sekarang kita membahasnya wanita saja. Wanita mesti tidak ada kepingin nih, ya enggak? Padahal itu enggak butuh, makanya dia kepingin. Jadi gawa nafsu itu wes. Itu namanya pemborosan apa enggak? Ya,
yaitu kita belajar membeli atau apa saja yang kita butuhkan saja, bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita menuruti apa yang kita inginkan, tidak ada habisnya. Karena manusia itu sebagian nafsunya besar. Karena sebagian dari kita itu nafsunya besar, apalagi perempuan. Gak bisa ketok barang api titik, padahal nggak butuh, jadi tuku, padahal nggak butuh. Sekarang kita sudah tahu bahwa Allah melarang kita untuk pemborosan. Allah memerintahkan kita untuk bersederhana. Nah, dari situ kita harus belajar sekarang. Oh, ternyata boros tidak boleh. Berarti kita harus merubah. Walaupun kita mempunyai rezeki banyak, maksudnya setiap orang kan mempunyai keadaan masing-masing, kemampuan membeli masing-masing. Ketika kita di posisi aku mampu membeli apa yang aku mau, tapi kita berpikir lagi, saya mampu membeli apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya mau inginkan atau kita mau. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang dengan cara suka membantu atau juga dermawan. Ada yang ditanyakan untuk kandungan surat Al-Furqan dan Al-Isra? Yang Al-Furqan tadi menjelaskan tentang rendah hati. Kok rendah hati? Terus untuk Quran Al-Isra menjelaskan tentang hemat dan hidup sederhana. Jelas ya? Nanti sewaktu-waktu kalau ujian keluar, oh Al-Furqan tentang apa, Al-Isra tentang apa, itu ya. Di sini juga ada, mari belajar mengartikan ayat Al-Quran. Ini terkata-terkata. Kemungkinan besar teman-teman sudah bisa ya. Ya enggak? Wah, dan ibadun hamba-hamba Ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih. Al-Ladzina, itu adalah yang yuna, orang-orang yang berjalan. Sudah ya? Hukum tajwidnya, atau kita belajar tentang memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat, ada di halaman 116. Saya kira ini enggak harus jadi kebiasaan ya. Kalau mau membaca kan harus mengerti dulu hukum-hukumnya, ya enggak? Hukum tajwid. Mat. Biasanya matobik disebut dengan mat asli. Kita bahas dulu tentang matobik atau mat asli. Bagaimana hukum bisa dikatakan matobik? Yaitu apabila fathah pertama fathah diikuti alif, yang kedua fathah diikuti kasrah diikuti ya, yang ketiga dhamma diikuti wawu, diikuti wawu. Nah, di situ contohnya seperti apa? Panjangnya dua harokat. Pokoknya kuncinya di sini. Di sini harus hafal. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti wawu. Karena ini paten. Maksudnya tidak bisa fathah diikuti dhamma dikatakan matobik, itu tidak bisa. Karena ini sudah menjadi gandengannya. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti wawu. Panjangnya satu alif, dua harokat. Contohnya aku iya. Contohnya langsung anunya saja, intinya saja ya. Aku dikatakan matobik
Sebabnya asal diikuti ya, asal diikuti ya sukun. Terus yang ketiga kata diikuti alif. Jadi harus sesuai. Untuk bisa dikatakan matobi harus sesuai. Dan fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti wawu. Paham ya matobi? Paham. Sekarang ada mat far'i. Mat far'i bisa juga disebut turunan. Kenapa dikatakan mat turunan? Karena dalam mat far'i ini ada banyak penjelasan, yaitu ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat arid, mat iwad. Untuk mat wajib mutasil, siapa yang tahu apa itu mat wajib mutasil? Huruf mat yang diikuti hamzah. Syaratnya harus apa? Kalimat. Syaratnya harus satu kalimat. Panjangnya berapa? Alif 6 harokat. Syaratnya yang wajib, pokoknya ingat-ingat yang wajib mutasil harus berada dalam satu kalimat. Contohnya seperti jaa. Ini harus satu kalimat. Nanti kalau semisal ada yang seperti ini tapi di lain kalimat, itu nanti bukan mat wajib lagi. Jaiz. Kalau mat jaiz ini bedanya mat wajib dan mat jaiz. Kalau mat jaiz di lain dua kalimat atau dua kalimat. Ini ya. Kenapa kok di lain kalimat? Seandainya wala dipisah dengan antum, artinya berbeda apa enggak? Beda. Maksudnya merusak arti yang enggak? Tidak. Makanya itu boleh dipisah. Tapi kalau ini tidak bisa dipisah, nanti artinya bisa beda. Kalau ini tidak merusak artinya, wala bisa diartikan, antum bisa diartikan. Jadi artinya tidak berubah. Seperti itu. Terus ada mat arid. Disebut mat arid apabila terdapat mat tabi'i diikuti wakof. Terdapat pada mat tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 3 alif 6 harokat. Jadi ini bisa dibaca, bisa milih. Sampai bisa milih mau pakai yang 1 alif. Kalau 1 alif berarti 2 harokat. Kalau yang 2 alif berarti 4 harokat. Kalau 3 alif berarti 6 harokat. Contohnya seperti nasta'inu. Itu kan ya sukun diikuti kasroh, kan bacaan matobi. Terus bertemu wakof. Ya sukun diikuti kasroh dibaca wakof, dinamakan mat arid. Selanjutnya mat iwad apabila ada huruf fathatan min terletak pada wakof, berhenti pada akhir kalimat, panjangnya 1 alif 2 harokat. Jadi contohnya seperti yusra. Selain yusra apa? Khaira. Yusra dibaca wakof, dibaca bacaannya yusron. Karena dibaca wakof dibaca yusra. Itu disebut mat iwad. Kayak hisaban bacanya dibaca hisaba karena dibaca of. Panjang untuk panjangnya berapa tadi? 1 alif 2 harokat. Mat apa tadi yang bisa memilih panjangnya? Mat arid bisa 1, bisa 2, bisa 3. Paham sampai sini? Paham ya? Untuk 2 ayat tadi yang menerangkan, yang pertama menerangkan tentang apa? Al-Furqan, rendah hati. Untuk Al-Isra, hemat, sederhana. Terus ditambah mengurai. Bisa banyak tuh. Enggak.
saja? Kalau unsurnya itu dari cuma kata-kata cuma yang berdiri ka nu wa ya ti ya. ka Saya Dwi,